Saya akan membahas kutipan dari seorang master crypto ya, bahwasanya gym itu tolol, itulah ya. Jadi orang yang nge-gym itu adalah orang yang tolol, goblok juga kan, sebenarnya goblok juga. Nah, ini saya kurang setuju sih ya, kurang setuju. Kenapa? Karena pada dasarnya nge-gym itu adalah hobi ya. Oke. Di sini saya tulis hobi. Ya. Hobi manusia itu beragam ya. Hobi manusia itu beragam. Ada hobinya ya, kita ambil contoh aja ya. Kita ambil contoh yang mewakili 3 unsur ya. Fisik, hati, dan otak ya. Ada yang hobinya membaca. Oke, ada hobinya olahraga. Ada hobinya spiritual ya, mengaji. Dan sebagainya ya, dan sebagainya. Oke. Dari 3 unsur ini ya, mewakili satu, ini mewakili otak, kinerja otak. Ini mewakili kinerja fisik. Ini mewakili kinerja hati. Oke, dari 3 ini ya, dari 3 ini akan terbentuk sebuah atau satu hal, yaitu kestabilan mental. Ya. Hobi itu tujuannya untuk menstabilkan mental. Jadi mau dia hobinya nge-gym kayak, mau hobinya baca buku kayak, semuanya ada apa ya, positif dan negatif dari pandangan manusia. Kalau misalkan kita ambil intinya aja ya, nge-gym itu termasuk olahraga ya. Mungkin hanya repetisi 1 2 1 2 1 2. Mungkin kayak gitu kan. Gerakan yang sama yang diulangi berapa kali. Karena kenapa dia bisa berkata goblok? Karena dia pikir nge-gym itu tidak menggunakan otak. Siapa? Kita harus tahu dalam nge-gym itu ada yang namanya otot ya. Otot itu kalau kita tidak tahu pengetahuan tentang otot ya, akan terjadi robek ya. Atau kalau kita tidak mengetahui diri kita sendiri, batasan sampai mana batasan tubuh kita untuk melakukan suatu repetisi dalam gym, maka akan terjadi robek otot ya. Saya lupa nama ilmiahnya apa, tapi itu pun perlu untuk dipelajari. Itu juga menggunakan otak. Kita tahu repetisinya juga, kita harus menggunakan otak, kapasitas otak. Dan kita juga harus menggunakan kapasitas hati untuk mengukur seberapa jauh mana tubuh kita yang rasain sendiri untuk melakukan repetisi atau pembentukan fisik ya. Jadi semua hobi ini ya, yang mewakili 3 unsur dalam manusia, otak, fisik, dan hati, itu untuk menstabilkan mental. Orang stres-stres nge-gym, tenang ya, nantinya kebanjiran hormon dopamin ya. Karena dalam olahraga itu emang kita stres, tapi stres yang baik gitu ya. Kita habis kerja itu stres yang buruk, karena kita dibebankan, otak kita dibebankan banyak hal dalam pekerjaan. Terus kita streskan lagi dengan fisik, akan timbul dopamin ya. Setelah olahraga itu timbul dopamin, rasa ceria dan lain sebagainya. Begitupun dengan ini, dengan spiritual. Contoh ambil kita ngaji, itu pun akan menimbulkan dopamin ya. Dopamin atas ketenangan hati ya, contohnya meditasi dan lain sebagainya, itu kan termasuk dalam spiritual juga. Itu juga ngandung 3 unsur ini, semuanya juga ngandung. Membaca juga perlu untuk kesehatan fisik atau pengembangan fisik perlu. Karena kalau kita tidak memiliki badan yang prima, jangankan pelajaran ini atau bacaan ini masuk ke otak kita, yang ada stres aja.
Ya semua orang punya hobinya masing-masing, jadi gak perlu dihujat juga, gak perlu dikata-katain bodoh juga. Ya, justru ya orang yang mengatakan kebodohan tanpa suatu dasar atau suatu dasar yang kuat dalam suatu hal, itulah orang bodoh. Jadi kalau misalkan mau mengatakan bodoh, harus lihat dulu unsurnya. Kalau unsurnya emang tidak berfaedah, silahkan kasih apa ya, alasan yang tepat kenapa nge-gym itu bodoh. Itu aja ya. Kalau saya ini penjelasan saya ini, kalau kurang ngerti baca aja nanti sendiri ya, saya fotokan ini. Oke, segitu saja dari saya. Peace.